Selamat pagi anak-anak. Hari ini senang ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan Setiwi undang kita untuk berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ayo kita sama-sama beribadah hari ini. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Dan hari ini kami akan memuji Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya bisa fokus selama beribadah online. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita selalu memuji Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Tapi ada satu hal, satu karakter yang tidak bisa dimiliki oleh semua makhluk yang ada di dunia ini. Yaitu bahwa Allah kita adalah Maha Suci. Mari kita puji Tuhan, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik semuanya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu yuk kita doa dulu ya. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, Lose mau nanya dulu nih. Gimana perasaan adik-adik sekalian kalau ditinggal sama papa mama? Misalnya nih, ditinggal kerja keluar kota atau keluar negeri untuk waktu yang lama, misalnya seminggu, 2 minggu gitu. Gimana rasanya? Sedih nggak? Wah, kalau dulu ya Lose ya waktu ditinggal kerja sama papa gitu ya, pasti Lose langsung demam seminggu gitu. Pokoknya selama dia pergi, Lose pasti langsung demam karena kebawa sedih. Sedih, gak ada yang nemenin, sedih gak ada yang ajakin main, gak ada yang nemenin pergi keluar makan dan lain-lainnya. Kita pasti sedih ya, ada rasa sedih jikalau kita ditinggalin sama orang yang kita sayang. Entah itu papa mama, atau mungkin kakek nenek kita, teman-teman kita, pasti ada rasa sedihnya. Nah hari ini adik-adik, kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang awalnya murid-murid itu bersedih karena ditinggal sama Yesus. Tetapi kita lihat ya di firman Tuhan ini ya, ada loh yang Tuhan lakuin buat kuatin mereka. Kita baca dulu ya sama-sama adik-adik. Ayo semuanya buka Alkitabnya di rumah. Dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Sudah dapatin semuanya? Oke, kalau udah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik semua, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar ya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Yesus sudah bangkit di antara orang-orang mati. Nah, sekarang Yesus menggunakan waktunya yang singkat itu untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena Yesus itu ingin ngasih tahu kepada murid-muridnya apa sih yang harus mereka lakukan selama nanti Tuhan Yesus gak bersama-sama dengan mereka. Nah, Yesus ngasih tahu nih ke murid-muridnya,
Yesus kasih tahu bahwa nanti Roh Kudus itu akan datang untuk memberikan mereka kuasa. Nah, siapa itu Roh Kudus? Nah, adik-adik sekalian harus tahu ya, Allah kita itu punya 3 kepribadian ya, punya 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Putra ya. Jadi Roh Kudus ini juga adalah Allah. Nah, Yesus ngasih tahu mereka untuk menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh Kudus itu. Nah, setelah Yesus nyampain itu, Yesus terangkat ke sorga. Nah, beberapa waktu setelah itu adik-adik, ketika para pengikut Yesus sedang bersama-sama di satu tempat di Yerusalem, tiba-tiba mereka mendengar suara yang kencang sekali. Suara angin yang kuat, kencang sekali berada di tengah-tengah mereka. Lalu di sana mereka melihat sesuatu. Mereka lihat ada lidah api yang turun ke atas setiap orang yang ada di sana. Nah, angin kencang dan lidah api itu menandakan bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Roh Kudus telah datang untuk tinggal di dalam diri umat Allah dan memberikan mereka kekuatan untuk percaya dan taat sama Allah. Nah, para murid mengetahui nih bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Allah Roh Kudus telah datang untuk tinggal di dalam hati mereka seperti apa yang sudah Tuhan omongin dan Tuhan janjikan. Nah, Roh Kudus membuat para murid menjadi sangat gembira. Awalnya mereka sedih karena ditinggal sama Tuhan, tapi sekarang mereka bergembira. Mereka memuji Allah. Bahkan karena turunnya Roh Kudus, mereka mulai memuji Allah dalam berbagai bahasa. Bahasanya beda-beda semua. Nah, orang-orang dari segala tempat terkejut mendengar suara itu karena ramai sekali ya. Ramai sekali orang-orang terkejut dan mulai berkumpul ke sana. Ada apa sih? Ada apa sih? Semua pada berkumpul di sana. Dan gak lama kemudian adik-adik, tiba-tiba aja nih udah banyak sekali sekumpulan orang di sebelah sana. Nah, dan di tengah-tengah situ adik-adik, datanglah para murid Tuhan Yesus dan mereka mulai berbicara tentang pekerjaan Allah yang luar biasa dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Nah, adik-adik, ini adalah perbuatan Allah yang sangat luar biasa yang menunjukkan akan kuasa Roh-Nya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi adik-adik, ternyata di tengah semua itu ada juga loh orang-orang yang mulai mencemooh Petrus beserta murid-murid Yesus yang lainnya. Mereka gak suka, mereka menolak. Tetapi adik-adik, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati Petrus, itu menjadikan Petrus seseorang yang berani, dan Roh Kudus memberikan dia kekuatan. Petrus pun pada saat itu dia mulai berkhotbah kepada orang-orang yang tadi mencemooh itu. Dia katakan dia berkhotbah tentang Yesus Sang Juru Selamat. Petrus katakan kepada mereka bahwa jikalau mereka berpaling dari perbuatan dosa dan percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa mereka itu akan diampuni. Nah, ketika orang-orang yang awalnya mencemooh mereka itu mendengarkan perkataan ini, hati mereka menjadi gelisah. Mereka jadi gelisah hatinya. Mereka menyesali semua perbuatan dosa mereka dan akhirnya mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dan pada hari itu juga adik-adik, banyak sekali orang yang mau percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik sekalian, kabar baiknya adalah Petrus dan para murid bukanlah satu-satunya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam diri semua anak Allah. Jika kalian adalah milik Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Iya, adik-adik yang di rumah dan juga Lose. Roh Kudus itu memberi kita kekuatan yang kita perlukan untuk belajar mengasihi Allah dan melakukan apa yang Dia katakan. Dan terutama Dia menguatkan kita untuk melayani Tuhan. Jadi kita gak perlu takut atau merasa kurang lagi di dalam pelayanan kita, karena semuanya itu akan dimampukan oleh Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memampukan kita. Jadi adik-adik semua, yuk kita mau lebih rajin dan lebih semangat lagi melayani Tuhan, karena kita sudah dimampukan oleh-Nya. Jadi nanti kalau misalnya nih diajak pelayanan bareng, ayo kita pelayanan Natal bareng. Jadi BV ya, yuk isi nari ya, atau yuk kita
bikin acara sama-sama ya. Kita mau dong, kita mau karena kita sudah dimampukan sama Tuhan. Roh Kudusnya sudah diberikan pada kita sehingga kita bisa melakukan semua pelayanan itu bersama-sama dengan teman-teman kita, oke? Nah, untuk itu adik-adik yuk kita juga hafalin ya. Satu bagian ayat hafalan untuk kita hari ini. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-6a. Oke, singkat sekali kita sama-sama baca ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Oke, sekali lagi ya. Matius 28 ayatnya yang ke-6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Oke, Tuhan kita sudah bangkit dan Dia mengirim Roh Kudusnya untuk melayakan dan memampukan kita semua. Oke, yuk kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau telah menguatkan kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami mampu hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat, yang mau setia melayani Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus dan layakan kami untuk menjadi anak-anak dan pelayan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lalu Setiwi mengundang kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, liburan ini sekolah minggu kita akan mengadakan Holiday Bible School. Nah, anak-anak yang bingung liburan ini mau kemana, yuk ikut Lose ke acara ini. Seru loh, kita temanya Submerge ya. Kita mau mendalami firman Tuhan, isi hati Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Tapi juga kita ada games, ada aktivitas dan acara-acara yang seru bersama dengan Lese-Lese dan teman-teman ya. Jadi untuk yang kelas TK sampai kelas 2 SD akan diadakan tanggal 18 sampai 19 Juni di gereja. Tapi yang kelas 3 sampai kelas 6 akan diadakan tanggal 13 sampai 15 Juni di Arayana Trawas. Wah, pastinya seru ya. Buat anak-anak yang mau daftar, kalian juga bisa daftar lewat Lese-Lese kelas masing-masing. Lese TV tunggu ya. Anak-anak, ibadah sekolah minggu online telah selesai. Tapi Lose ingin menunggu anak-anak untuk bisa hadir di ibadah sekolah minggu setiap minggu pagi pukul 9.15 di GKA Gloria Pacar. Anak-anak, kalau kalian merasa terberkati, jangan lupa memberikan atau share link ibadah kita hari ini kepada saudara atau sahabat kalian yang belum ibadah, supaya mereka terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week.